Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Darsuli di DS Channel. Kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman dan di channel saya ini. Saya ucapkan selamat. Anda akan mendapatkan sesuatu yang dan mungkin selama ini teman-teman belum tahu. Kali ini saya ingin membongkar rahasia di balik orang yang terzolimi dan dihianati. Ini rahasianya. Jangan di skip, pantengin terus channel saya ini agar tidak gagal paham. Ya. Terima kasih yang masih setia, yang mantengin channel saya ini. Baik, saya akan lanjutkan. Kebanyakan orang ketika dizolimi dan disakiti, dia akan marah, murka, dendam, benci, bahkan ucapan-ucapannya selalu yang buruk-buruk. Mendoakan, bahkan mengutuknya, doanya pun buruk. Biasanya, kusumpahin lu sengsara seumur hidup, atau Ketabrak motor ataupun mobil, atau bahkan mungkin datang ke orang pintar untuk meneluh atau menyantetnya agar celaka. Saran saya, janganlah, kasihan ya, tidak sebanding apa yang mereka berbuat dengan kita. Lebih baik kita doakan yang baik-baik agar minimal dia sadar. Seperti halnya contoh kisahnya Rasulullah yang menjadi suri teladan buat kita-kita ya selaku umatnya. Ada sebuah kisah Rasulullah ketika dizolimi oleh kaumnya, dilemparin batu sampai berdarah. Bahkan dia tidak marah. Justru malah yang marah itu Tuhan, Allah ya. Sampai mengutus kepada malaikat, temui Nabi Muhammad Rasulullah, minta apa saja turuti untuk bahkan kalau sampai meminta gunung untuk menimpahkan kaum tersebut, maka laksanakan, atau menumpahkan air laut atau menggoncangkan bumi atau membelah bumi kemudian dibinasakan, laksanakan. Baik, turun ke Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, sungguhnya saya diutus oleh Tuhanmu untuk melaksanakan apa-apa yang engkau perintahkan, untuk membinasakan kaum yang telah menzolimimu. Andai saja gunung kau perintahkan saya angkat untuk menimpahkan kaum itu, saya laksanakan. Tinggal kau perintahkan saya, atau air laut atau bumi saya belah untuk mengubur orang tersebut. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad malah justru mendoakan. Tidak terbesit atau terlintas dalam pikiran, dalam benak pun yang pikiran atau hati yang jahat terhadap kaum tersebut. Sungguh sangat mulia ya. Kenapa? Rahasianya ini, kita tahu dan kita sadar orang yang penzolim itu pendosa. Sedangkan dosa itu ketika kita memohon hajat kepada Tuhan, itu tidak akan terkabul. Kenapa? Ada penghalang, yaitu dosa. Dosa itu bagaikan penyumbat atau penutup ya, perisai. Sehingga saran saya, ini rahasianya yang jarang Mas Bro tahu mungkin ya. Ini saya kasih tahu, penting sekali ini. Ini jarang sekali ilmu ini ya disampaikan. Jadi ketika di saat itu lebih baik doa yang baik. Cuman satu syaratnya, jangan disebut namanya, sebut saja fulan ya. Kenapa? Doa itu tidak akan sampai kepadanya. Doa itu akan mental. Ini sumber doa ini dari mana? Dan kita yakinin, kita pahami ketika orang dizolimi dan disakiti itu doanya sangat diijabah atau manjur ya, didengar langsung oleh Tuhan. Jangan didoain yang buruk-buruk, doa yang terbaik lah menurut teman-teman, Mas Bro, siapapun
yang mendengarkan video saya ini, saran saya doakan yang terbaik. Baikan itu tidak sampai ke sana, balik kepada diri kita. Logikanya begini saja nih, kita kirim alamat. Teman-teman mungkin pernah mengalami masalah ini ya. Contoh, kita mengirim alamat, kirim ke surat atau sekarang zamannya JNE ya, ekspres atau paket ya. Kirim alamat, tidak disebutkan alamat tepatnya, RT-nya, gangnya, atau desanya, atau kelurahannya, main tulis-tulis aja. Yang penting tulis saja, tapi ini akhirnya itu nggak sampai. Biasanya kalau paketan ini atau surat atau pos itu kalau tidak mencantumkan alamat tepat yang sesuai dengan yang dituju, kan ini alamatnya ngasal. Nah, begitu dicari-cari sama pihak jasa pengiriman paket atau kantor pos itu dalam bentuk surat, itu muter dicari-cari pun tidak akan ketemu. Nah, otomatis pihak pengiriman paket itu atau kantor pos itu ini, tapi alamat Anda ada di situ. Nah, otomatis kira-kira ya, secara logika ini paket ini akan sampai kepada tempat yang dituju atau tidak. Pasti pihak penerima jasa itu, wah ini alamatnya nggak jelas, tapi pengirimnya siapa? Nah, pasti dikembalikan kepada si pengirim itu tadi. Nah, begitu juga kalau kita dihianati atau dizolimi, disakiti, itu doanya sangat mustajab. Maka doakanlah yang terbaik. Nih teman-teman, saya kasih tahu rahasianya ya. Saya pun dapat ilmu dari sosok seorang kiai ya, guru besar. Ya, saya dapat dari situ. Ini makanya saya bagi-bagi kepada teman, mas bro semuanya, atau kakak-kakak semua, mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Ini dengarkan channel saya ini. Semoga bermanfaat. Itulah rahasianya. Kenapa Rasulullah mendoakan yang terbaik? Karena apa? Ya dia sih mendoakan kepada orang tersebut agar supaya dapat hidayah. Tapi dia masih ada dosa, apalagi dosa terhadap Rasul, lebih besar dosanya. Kalau menyakitin Anda, mungkin mas bro, dosanya nggak seberat menyakiti Rasulullah. Karena dia seorang pilihan Tuhan ya. Kalau disakiti dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar, ya gimana mau dikabulkan doanya? Kan doa itu bisa saja. Tapi ini kalau untuk seorang Rasul, ya dia sih tulus ya doanya untuk terhadap kaum yang menzalimi itu tadi. Kalaupun doanya tidak sampai kepada dia, ini kan permohonannya kepada Tuhannya langsung. Karena Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena doanya Rasul dikabulkan, akhirnya orang tersebut ya mungkin diberikan hidayah benar ya, sehingga dia menyadari atas perbuatannya. Nah, gitu. Tapi kini itu kita nggak tahu persis ya, kisah dari cerita-cerita itu sering merebah dari para kiai, dari ustadz itu sering cerita kisahnya Rasul yang tentang dilempari batu sampai berdarah itu. Tapi kelanjutannya kita nggak tahu persis orang yang menzolimi dan menyakiti Rasul itu kisahnya bagaimana. Kita belum dengar lagi dari kisah para ulama-ulama atau kiai. Kita nggak pernah tahu persis ya kisahnya itu. Nah, kalau dijelaskan lagi mungkin kita akan lebih tahu persis ya. Kalaupun orang yang menzolimi itu tidak diterima doanya, tidak sampai kepadanya, otomatis doa itu kembali kepada Rasul. Makanya Rasulullah makin dapat hidayah, makin rajin, makin itu. Karena itulah rahasia dibalik
orang yang terzolimi, tersakiti, tapi dia tidak mengutuk atau mendoakan yang buruk-buruk, justru malah mendoakan yang terbaik-baik. Karena itu imbasnya doa yang terbaik pun tidak sampai kepadanya, akan sampai kepada kita. Karena satu itu tadi, ada dosa, tertutup, tidak akan sampai doanya. Walaupun didoain yang sangat baik, doa yang terbaik apapun tidak akan sampai, karena tertutup oleh dosa. Perisai itu tadi, penyumbat. Kecuali orang tersebut taubat, ya, minta maaf kepada Tuhan dan minta maaf terhadap orang yang dizolimi. Nah, itu. Baik, cukup. Terima kasih. Semoga video saya ini bermanfaat. Silakan share dan bagi-bagi ke sosial media teman-teman agar teman-teman semuanya mengetahui hal ini. Mulailah terapkan jadi pribadi yang baik, tidak pendendam, tidak pemarah. Ketika disakiti atau dihianati, janganlah punya sifat sedikit pun pendendam. Marah, kesel, jengkel, nangis itu wajar. Saya kira manusia itu punya semuanya itu, tapi sikap kita sadari. Inilah rahasianya, agar teman-teman tidak pendendam ya, agar teman-teman, mas bro semuanya tidak marah. Justru doanya sih, semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.